Abasa, surat yang diturunkan di fase Makkiyah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, surat yang diturunkan di urutan yang ke-24 secara urutan turun setelah surat An-Najm dan sebelum surat Al-Qadr. Namun surat ini di dalam mushaf diurutkan di urutan yang ke-80 setelah surat An-Nazi'at dan sebelum surat At-Takwir. Jadi 24 berdasarkan urutan turun dan 80 berdasarkan urutan yang ada di mushaf Al-Quran. Surat Abasa dinamakan Abasa, dan nama Abasa adalah nama tauqifiyah. Artinya nama yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama ijtihadiyah berkaitan dengan surat Abasa, ada yang menamakan surat Abasa dengan surah Al-A'ma, suratnya orang buta. Kenapa dinamakan Al-A'ma, orang buta? Ya karena berkaitan dengan kisah sahabat mulia Abdullah bin Umi Maktum yang buta, yang datang kepada Nabi untuk belajar kepada beliau. Yang karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Abasa. Ada yang memberikan nama dengan surah As-Safarah. Ya, surah As-Safarah karena ada kata safarah fi aidi safarah. Dan safarah artinya adalah para malaikat yang menjadi perantara penyampaian wahyu Al-Qur'an. Kemudian ada yang menamakan surah As-Sakhah. Ya, kan ada ayat fa idza ja'atis sakhah, maka dinamakan suratus Sakhah. Jadi satu nama tauqifiyah Abasa. Adapun nama ijtihadiyah ya nanti jelas akan banyak ya ulama yang berikan nama, namun minimal 3 yang kita ketahui. Ada yang menamakan suratul A'ma, kemudian suratul As-Safarah, kemudian suratul As-Sakhah. Kalau kita membahas nama tauqifiyah Abasa yang bermuka masam, yang ternyata kalau kita lihat tema-tema yang dibahas di surat Abasa, ya tema besarnya adalah kemuliaan orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan kehinaan orang-orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran serta ciri dan karakteristik dakwah Al-Quran. Ya, jadi lagi-lagi semua fokus pada Al-Quran. Ya, maka kalau dinamakan Abasa, yang walaupun sebab turunnya adalah muka masam yang ditampilkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau dia menjadi nama dan di dalamnya banyak pembahasan dan pembahasan utamanya adalah tentang Al-Quran, maka seakan-akan mereka yang mengikuti petunjuk Al-Quran, ya mereka yang mengikuti petunjuk Al-Quran, ya wajahnya akan berseri-seri, wajahnya akan berseri-seri dan tidak bermuka masam, ya berbeda dengan mereka yang jauh dari petunjuk Al-Quran. Yang ada adalah ya wajah mereka yang nanti dipenuhi dengan kesuraman. Ya, maka di akhir surat Abasa, wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah, tertawa dan gembira ria. Ini wajah-wajah orang-orang yang beriman, wajah-wajah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidupnya. Namun berbeda dengan mereka yang berpaling dari Al-Quran, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, ya penuh dengan kesuraman, tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan, ya karena ditimpa kehinaan dan kesusahan yang luar biasa. Ya artinya di dunia mungkin orang-orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran, mereka merasa diri mereka bisa bersenang-senang, ya tapi tidak demikian dengan kondisi mereka di akhirat. Ya wajah mereka akan penuh dengan kesuraman dan kehinaan. Namun bagi mereka orang-orang yang berpegang dengan petunjuk Al-Quran, bisa jadi mereka perlu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa di dunia ini. Namun kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka tidak akan pernah muram, ya tidak akan pernah masam, tapi wajah mereka
ya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan, ya dan wajah mereka berseri-seri. Ya sehingga kalau kita kaitkan dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, seorang buta yang menjadi sebab turunnya surat ini, ya Abdullah bin Ummi Maktum, ya sahabat buta yang semangat untuk datang kepada Nabi untuk belajar. Ya khususnya belajar Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, maka walaupun Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang buta, tapi dengan petunjuk Al-Qur'an, ya beliau bukan seorang yang buta hatinya, ya tapi hatinya mampu melihat kebenaran, dan karena hatinya mampu melihat kebenaran, maka yang ada adalah kebahagiaan di akhirat. Berbeda dengan para pemuka Quraisy yang mereka tidak mau menerima petunjuk Al-Qur'an. Ya walaupun mata mereka bisa melihat, tapi hati mereka ya adalah hati yang buta dan tidak bisa melihat kebenaran yang ada di depan mereka. Ya karena tidak masuknya cahaya Al-Qur'an ke dalam hati mereka. Nah, maka di akhirat pun yang ada adalah mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka bagi mereka adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya sehingga mereka kemudian bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dan dahulu aku sanggup untuk melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Yang demikian karena telah datang ayat-ayat kami, fanasitaha, maka kamu melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu akan dilupakan. Tapi berbeda dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya seorang yang buta matanya. Tapi semakin mendekat dan mempelajari Al-Qur'an, ya agar hidupnya terbimbing, agar jiwanya tersucikan, ya maka yang ada walaupun di dunia beliau buta mata, tapi hati beliau tidak buta. Penuh dengan penglihatan basiro yang luar biasa, dan di akhirat pun akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dengan kondisi fisik yang sempurna. Ya karena kondisi fisik di dunia adalah ujian, dan siapa yang amalnya banyak, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi yang luar biasa. Dan orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan kondisi fisik yang sempurna, tapi karena kekafiran mereka, ya justru mereka kemudian dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta dan ya penuh dengan kekurangan. Ya maka Abdullah bin Ummi Maktum dengan Al-Qur'an, Allah akan berikan kebahagiaan yang luar biasa. Para pemuka Quraisy yang menjauh dari Al-Qur'an, di dunia silakan kalian bersenang-senang, tapi di akhirat ya kalian akan mendapatkan balasan setimpal, berbalik dengan kondisi sahabat mulia Abdullah bin Ummi Maktum. Ya maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya pelajaran bagi kita di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan. Kita syukuri itu. Ya, tapi penglihatan kita jangan pernah kemudian menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal, ya, kita syukuri itu dan jangan jadikan akal kita sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akal ibarat mata, wahyu Al-Qur'an ibarat cahaya. Dan akal tanpa wahyu ibarat mata tanpa cahaya yang tidak bisa melihat. Ya, tapi kalau akal dipandu dengan wahyu, maka dia akan sanggup melihat sesuatu dengan sangat jelas, dan itulah jalan mereka yang terbimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ummi Maktum buta mata tapi tidak buta hatinya, tapi para pemuka Quraisy adalah orang-orang yang bisa melihat matanya tapi buta hatinya. Ya, seakan-akan ini adalah rangkuman dari pembahasan yang ada di surat Abasa, yang semua kembali kepada hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an.